banyak bicara Pak. Saya sampaikan semoga kegiatan pembinaan lembaga adat ini bisa berjalan dengan damai, dingin, karena banyak hal-hal yang bisa kita selesaikan bersama dengan kepala dingin, tanpa dengan emosi, tanpa dengan kehangatan badan. Kita orang yang beradat, karena di depan kita ada namanya sampaian Pamabakung. Jadi apapun yang terjadi, sampaian Pamabakung inilah salah satu prinsip kita. Bahwa tidak boleh terjadi hal apapun kekerasan fisik, pertengkaran di depan sampaian yang paling kita sakralkan ini. Di sini ada sampaian, ada mangkok, ada babok, ada beras kuning. Inilah asal muasalnya orang Dayak. Sebenarnya ada ide Bampa dan Cerita, tapi hanya 3 poin itu yang berada di depan kita. Baik, saya akhiri dengan kata selamat sore, salam damai kepada kita semua. Terima kasih Pak Nino, ekonomi Pak Surga, Pak Dibakar. Harus. Terima kasih kepada Bapak Menteri Sindoreng yang sudah memberikan kesempatan Bapak Tanaka. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Bapak Kadek Muka Baru. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Hari kali ini buat tulang cek harus dialog kenapa dibatang. Harus. Tentunya akan lupa bersyukur kita tanyakan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwasanya meskipun dalam kondisi hujan, ya kita yang berada di ruangan ini masih diberikan kesehatan sehingga kita boleh mengikuti acara pada sore hari ini mengucapkan kita atau yang kami hormati ketua adat dan pemerintah, ketua adat, ketua masyarakat, pemuda dan yang meskipun tidak dapat berikan satu perhatian. Baik, Bapak Ibu, memenuhi undangan pada sore hari ini adalah tidak lain tidak bukan bentuk partisipasi kami, kerjasama kami antar desa. Itu ada di peraturan yang siap oleh koordinasi antar kepala desa, antar pemerintah desa. Itu memang dilakukan pada baik kota ini seperti yang dapat saya sampaikan dari Bapak Sindoreng adalah sangat banyak, sangat cinta, sangat bagus bisa kita bersatu, bisa kita bersatu dalam suatu tatanan adat. Dimana jangan kita takuti adat karena adat itu merupakan suatu bentuk norma yang diturunkan oleh nenek moyang kita tanpa ditulis, tapi mengajarkan kepada kita lewat cerita-cerita orang tua dan lain sebagainya, maka dibudayakan. Maka adat itu berkaitan dengan budaya. Jadi adat budaya. Ditambah lagi, dimasukkan lagi misalnya itu adat budaya dan sebagainya. Maka tidak terlepas dari unsur itu. Lain hanya dengan hal-hal yang menyangkut yang orang takutkan, yaitu sanksi adat. Maka kalau kata itu adalah sebuah tatanan, maka itu harus kita pahami, kita pelajari orang itu. Yang beradat itu yang dinamakan sanksi. Sedangkan adat sendiri adalah norma tatanan yang diturunkan dari mulut ke mulut dari orang tua. Makanya ada betul selain kebutuhan bencana, selain tanah natural, nah itulah kedua kita nenek moyang kita, tetapi tetap lestari. Pertama yang kita masing-masing menjadi seni adat dan budaya itu ketika rangkaian ini tidak dapat kita pisah-pisahkan. Maka butuh unit kerjasama. Pada sore hari ini kita lihat ini karena bermacam masalah
bermacam hambatan, terutama dalam generasi muda ini. Jika kita tidak membentengi diri kita dengan aturan-aturan adat di dalam lingkup desa kita, maka bahaya-bahaya lain banyak mengintai. Ya, anak-anak muda dan sebagainya tergolong bebas dari narkoba dan sebagainya. Karena ada kebijakan kita masalah adat dan sebagainya untuk mengambil itu wisata adat kita itu dan sebelah situnya jangan ada yang berkeluaran. Kalau kita tidak ada dari ini, maka terkikis kita. Jadi pergaulan anak muda yang bebas dengan sebagainya, jika kita yang dituangkan dianggap berhenti tidak mampu mengejar kita dengan adat sosial ini, karena adat ini mengandung norma yang mantap, maka anak kita jadinya tidak tahu tentang istilah adat istiadat. Maka yang tidak keluar dan sebagainya. Maka ini terjadi pada desa kami yang terbunuh itu. Akibat kelalaian dan lain sebagainya, sehingga mengakibatkan tekuk sedikit. Tapi kami bisa atasi dengan kita mengisi adat. Nah itulah sebenarnya tetap kita hormati akan desa. Jadi jangan takut kita mengenal adat. Karena adat itu tujuan bagi kita punya orang lain. Adat itu adalah aturan-aturan dari nenek moyang kita yang disampaikan dari mulut ke mulut, dari cerita ke cerita, sehingga menunjukkan Kalau punya kuota, ini enggak rekam. yang norma-norma yang tertulis Ini rekam biasa. lebih diakui, Oke, lempar ke snack. lebih hebat dan lebih mantap Lempar ke snack video. dibanding dengan generasi yang sekarang yang kurang mengerti tentang itu, maka akan jadi rusak. Nah, makanya kita lestarikan adat budaya harus kita lestarikan. Itu tetap banyak mengambil nilai arti yang dapat kita maknai. Ketika ke sini berkoordinasi itu antar desa, jika ada permasalahan yang sebagainya ada kita hadapi. Jika mengenai masalah balalah persasat tadi, alangkah lebih mantapnya kita keempat desa ini tergantung dalam hubungan penyuang geratuk keempat desa ini. Seperti yang tahun-tahun lalu kita bersama melaksanakan 4 desa balalah atau persasat. Nah itu banyak desa. Dan juga tentang pesta padi nipis. Dan juga tentang misalnya ada gotong royong dan lain sebagainya. Di situ banyak pesanan-pesanan lagi. Tentunya tetap kita atur dengan rapi dan benar. Nah, di dalam susunan itu ada kepengurusan. Ada kepengurusannya dimulai dari ketua sampai ke anggota, sampai kepada yang disebut tadi bahwa baca agama. Nah, jadi kami terima kasih kepada Bapak yang dari Rantau ya Pak. Nah, ini tadi telah mengatakan bahwa menjadi saya membuka ketua rapat ini supaya kita rapat ini yang diberkati oleh Bapak. Karena kita apapun pekerjaan kita jangan lupa kita sebagai manusia ini ada etika kita. Adapun polemik yang harus kita selesaikan tetap kita berkepala. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami sudahi. Adil kata Lino Bajra Minta Karina Rasulullah Bapak. Terima kasih kepada Bapak Kadis Muka Baru atas sambutannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan Bapak Kadis Rantau. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktu.